Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Iya, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Saya di sini ini bertugas untuk menyampaikan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Pak Rahmat sebagai kepala sekolah di SDI Darun Najah, terutama dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi permasalahan dilema etika. Iya. Tentunya kan Pak Rahmat ini pernah mengalami, bahkan sering ya, mengalami kasus-kasus bagaimana tentang itu Pak, kasus-kasus tentang dilema etika, tentang benar lawan benar atau benar lawan salah, kewajiban moral. Nah, itu bagaimana Pak Rahmat mengidentifikasi apakah kasus ini termasuk yang dilema etika tadi atau termasuk yang kewajiban moral? Iya. Terima kasih sebelumnya Pak Rafi atas kepercayaannya mewawancari saya. Jadi pengalaman saya sebagai kepala sekolah di SDI Darun Najah memang banyak sekali kasus-kasus ya. Memang itu sudah ya pasti dalam sebuah pelajaran pasti akan kita temui kasus-kasus. Cuma memang kita dalam memandang sebuah kasus itu harus jeli karena kadang-kadang tidak semua kasus itu antara salah dengan benar. Tapi kadang-kadang ada kasus-kasus itu yang sebenarnya dua hal yang sama-sama benar. Jadi makanya itu kita perlu melakukan identifikasi awal. Ketika sebuah masalah itu terdapat unsur-unsur nilai-nilai kebajikan atau kebenaran di kedua belah sisi, maka itu dinyatakan sebagai dilema etika. Tapi ketika sebuah masalah itu antara benar dan salah, itu tujuan moral. Dan dilema etika ini memang membutuhkan pikiran ekstra untuk menangani kasusnya. Contoh misalnya kasus pernah seorang siswa di sekolah kami ini sering tidak mengerjakan tugas. Beberapa kali tidak mengerjakan tugas. Ada laporan dari guru juga dilaporkan bahwa si murid ini sering tidak mengerjakan tugas. Kemudian guru ini saya suruh untuk melakukan konseling, kemudian memanggil orang tuanya. Nah, dari situlah kemudian diketahui bahwa si siswa ini tiap hari di rumah dia membantu orang tuanya, membantu bekerja. Kebetulan orang tuanya ayahnya sudah tidak ada, tinggal ibunya sendiri, dia yang bantu ibunya di warung. Sehingga dia kesempatan waktunya belajar itu hampir tidak ada. Dan seringkali dia sudah kecapean, dampaknya sehingga dia sering tidak mengerjakan PR. Jadi dengan melihat kasus seperti ini, saya anggap ini sebuah dilema etika. Di satu sisi dia, si anak ini punya nilai-nilai kebajikan untuk membantu orang tuanya, apalagi kondisi ekonomi orang tuanya sedang susah, ayahnya juga sudah meninggal, sehingga dia punya niat yang luhur untuk membantu orang tuanya. Tapi di sisi lain dia terpaksa harus ini ya mungkin karena nggak sempat atau gimana sehingga jarang mengerjakan PR. Dari semacam ini kita harus hati-hati dan jeli dalam mengambil sebuah kebijakan. Mungkin seperti itu Pak Radi. Lebih susah itu ya Pak ya, lebih susah menghadapi kasus dilema etika Pak. Iya jelas. Untuk selanjutnya Pak, selama ini kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, gini, ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk menangani sebuah kasus dilema etika itu kita harus mempertimbangkan dampak-dampaknya. Jadi dari dua hal yang kita sebutkan itu pasti ada manfaat dan mungkin ada juga mudorotnya. Kalaupun tidak ada mudorotnya, sama-sama manfaat, kita lihat manfaat mana yang lebih besar. Seperti itu harus kita pertimbangkan manfaat mana yang lebih besar. Kemudian misalnya pengaruhnya terhadap
siswa atau warga sekolah yang lain, apakah pengaruhnya ini luas menjadi pengaruh untuk semua siswa ataukah hanya satu kelas, ini kan juga menjadi pertimbangan. Kemudian juga kita mempertimbangkan dampaknya ini apa, dampak sesaat atau dampak jangka panjang. Jadi yang manfaatnya lebih besar dan yang risikonya lebih kecil ini pasti akan kita pilih. Jadi kita dalam mengambil keputusan mempertimbangkan hal-hal tersebut, mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, mempertimbangkan manfaat risiko dan seterusnya. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya. Langkah-langkahnya pertama kita adalah identifikasi. Jadi identifikasi itu menjadi sangat penting ketika melihat sebuah kasus, tidak hanya dilihat kulitnya saja atau dari depan saja, tapi kita harus melakukan identifikasi. Dari hasil identifikasi ini nanti bisa menentukan apakah ini termasuk dalam dilema etika ataukah bujukan moral. Nah, ya, jadi langkah pertama ini identifikasi. Identifikasi ini dilakukan dengan melihat latar belakang dari masalah tersebut, penyebabnya seperti apa, kemudian kondisi, situasi yang di lingkup orang-orang yang ada di dalam kasus itu, apa misalnya contoh tadi siswa. Nah, kita lihat kenapa kok siswa ini seperti ini. Kalau di IKM ini mungkin Pak Rati juga sudah mempelajari semacam restitusi itu ya. Jadi ketika ada kasus kita tidak hanya lihat di depannya, tapi belakangnya. Itu yang pertama, identifikasi. Yang kemudian yang kedua, kita melakukan analisa seperti yang saya sampaikan tadi. Kita melakukan pertimbangan dari kasus ini yang sama-sama benar ini, kita timbang mana yang lebih besar manfaatnya, dampaknya, pengaruhnya seperti apa kepada warga sekolah, terhadap kebijakan sekolah, terhadap semuanya, termasuk apakah ini berdampak sesaat atau berdampak jangka panjang, semacam itu. Itu langkah yang kedua. Kemudian dari analisa itu kita musyawarahkan. Jadi meskipun saya punya wewenang sebagai kepala sekolah membuat kebijakan atau keputusan, tapi tetap kita melibatkan semua pihak. Jadi pihak-pihak yang terlibat itu kita samakan persepsinya, yang ketiga ya. Kita samakan persepsinya dalam melihat sebuah kebijakan tersebut. Sehingga ketika pihak-pihak yang terkait itu sudah memiliki persamaan persepsi terhadap sebuah masalah, maka nanti ketika saya membuat keputusan dari masalah tersebut yang merupakan masalah dilema etika, harapannya nanti pihak-pihak yang terkait itu bisa menerima dengan legowo dan ikhlas. Jadi itu langkah-langkah yang biasanya saya tetapkan belakang. Selanjutnya Pak, kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Hal-hal yang efektif, memang ada nilai-nilai yang selama ini saya usahakan untuk bisa kita anut, kita jalankan. Yang pertama yaitu adanya kepercayaan di antara warga sekolah, baik kepala sekolah dengan guru dengan siswa, guru dengan wali murid. Kepercayaan itu tidak bisa serta-merta pada saat ada kasus baru dibangun, tidak bisa. Jadi itu sudah kita usahakan kita bangun sejak awal. Mengapa kok ini menjadi sangat efektif menurut saya ketika ada kasus? Karena dengan adanya kepercayaan ini kemudian kita lebih mudah untuk menyampaikan persepsi, karena sudah sama-sama saling percaya. Kemudian saling percaya bahwa di antara kita ini sama sekali tidak ada niat jelek, seperti itu ya, istilahnya seperti itu, ada niat jelek. Meskipun si A ini pendapat seperti ini, si B pendapat seperti ini, cuma sama-sama semuanya untuk kebaikan. Jadi itu kan ada kepercayaan. Ketika sudah ada kepercayaan tersebut, kemudian kita yang kedua ya, yang pertama kepercayaan, kemudian yang kedua hal-hal yang menjadi efektif adalah menyamakan persepsi terhadap sebuah masalah. Itu kita lakukan dengan melakukan identifikasi dan analisa apa penyebabnya, kemudian dampak baik buruknya seperti apa. Jadi dari dua hal tersebut, kepercayaan dan kemudian
penyamaan persepsi itu harapannya nanti ketika sebuah keputusan itu diambil, semua pihak bisa menerima dengan ikhlas. Saya kira dua itu sudah sangat bagus, menjadi faktor yang menjadi efektivitas dalam pengambilan keputusan. Baik, Mbak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak pada kasus-kasus dilema etika? Ya, karena dilema etika ini memang butuh kejelian dan keseriusan dalam penanganannya karena hal-hal sama-sama benarnya. Tantangan yang pertama adalah dari pihak-pihak yang terlibat, karena sama-sama benarnya pasti ada kemungkinan masing-masing pihak ini memiliki argumen yang kuat untuk menyatakan dirinya yang benar, meskipun pihak yang berseberangan juga benar. Ketika sama-sama kemudian bersikeras untuk memihak salah satu sisi, misalnya, ini kan menjadi repot, menjadi sulit. Jadi itu sebenarnya tantangannya. Tantangannya adalah bahwa kasus dilema etika ini adalah kasus yang adanya benturan antara dua hal yang sama-sama benar. Jadi itu. Kemudian tantangan yang kedua adalah membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan seperti yang saya sampaikan tadi tidak bisa sesaat pada waktu ada kasus, tapi ini harus dibangun jauh-jauh hari sebelum ada kasus, sehingga harapannya ketika ada kasus ini sudah enak. Bangun kepercayaan, kemudian menyamarkan tidak antara dua hal yang benar itu. Jadi itu merupakan tantangan yang utama menurut saya. Kalau sudah ada kepercayaan, kemudian sudah sama persepsinya, nanti keputusan itu tinggal mudah, saya kira. Selanjutnya, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya dalam bentuk ataupun prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Saya kira untuk semua kasus atau semua masalah, kami atau kita biasanya tidak ada jadwal khusus atau gimana gitu. Yang penting intinya ya kita pakai skala prioritas. Skala prioritas itu kasus mana yang mungkin dampak dari risikonya lebih berat, kita apakah yang butuh urgent untuk segera diselesaikan harus diselesaikan lebih dulu. Jadi tidak kemudian ada jadwal khusus, itu enggak. Kemudian kita juga melihat situasi dan kondisi. Ketika suatu masalah kemudian yang terlibat itu kemudian barangkali masih emosi atau masih ada apa, itu biasanya kita tunda dulu, kita akan diskusikan lagi lain hari. Jadi itu sangat situasional sesuai dengan bobot kasus dan kepentingannya. Saya kira seperti itu. Selanjutnya, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau seseorang atau orang atau pihak mungkin ya, kalau di lingkup sekolahan yang jelas ya guru, saya kira, karena guru yang paling paham situasi dan kondisi di sekolahan. Dan malah biasanya guru itu memberikan informasi kepada saya sebagai kepala sekolah, masukan-masukan, ada informasi ini itu. Jadi ketika saya selaku kepala sekolah harus mengambil sebuah keputusan dari dilema etika misalnya, itu pasti orang yang sangat berperan adalah guru, karena kasus di sekolahan itu pasti berhubungan dengan guru dan juga dengan siswa. Kebanyakan seperti itu, guru yang paling paham dengan kondisi siswa. Jadi itu kalau orang. Kemudian juga kalau misalnya tingkat yang lebih besar, pasti saya akan juga koordinasi dengan pihak yayasan, karena sekolahan kami juga di bawah naungan yayasan. Jadi itu
kami seringkali juga minta masukan atau pertimbangan dengan yayasan. Itu kalau dari sisi orang atau pihak tertentu ya. Tapi kalau misalnya faktor lain yang menunjang dalam pengambilan keputusan, itu yang jelas ya ini faktor kebersamaan, kepercayaan yang selama ini saya usahakan untuk kita bangun bisa hidup lestari di sekolah kami ini, yaitu kepercayaan dan kekeluargaan. Harapannya ketika ada kasus-kasus itu bisa mudah menyelesaikannya. Saya kira itu Pak. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema itu? Pengalaman yang bisa saya petik yang pertama itu dalam melihat sebuah masalah, jangan sekali-kali hanya melihat luarnya saja atau melihat dari satu sisi, dari depannya saja. Karena bisa jadi masalah itu kadang-kadang pasti sebuah masalah pasti ada yang melatar belakanginya. Nah, yang melatar belakangi sebuah masalah itu bisa jadi itu ternyata malah sebuah nilai kebajikan. Contoh yang saya sampaikan tadi, dia tidak mengerjakan tugas, tapi ternyata si anak ini adalah anak yang soleh, dia punya nilai kebajikan tinggi, dia ingin membantu ibunya. Jadi itu sebenarnya pelajaran pertama yang harus kita petik dalam memandang sebuah masalah. Jangan hanya dilihat luarnya saja, tapi kita harus sangat detail melihat apa latar belakang dari sebuah masalah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam penanganan sebuah masalah kita harus membangun kepercayaan di antara semua yang terlibat. Kemudian kita melakukan analisa bersama, menganalisa manfaat dan dampaknya, sehingga keputusan yang kita ambil ini nantinya menjadi keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Apa pentingnya ketika keputusan ini baik tapi kemudian tidak diterima oleh semua pihak? Jadi itu dua hal yang menjadi pelajaran. Pertama, jangan melihat sebuah masalah itu hanya dari depannya saja. Kemudian yang kedua adalah membangun kepercayaan dan melakukan musyawarah diskusi bersama. Jadi keputusan ini supaya bisa diambil, bisa diterima bersama-sama. Mungkin dua hal itu Pak. Terima kasih banyak Pak. Dalam wawancara hari ini saya mendapatkan banyak sekali ilmu dan pengalaman yang berharga dari Bapak. Sama-sama sudah ya, kewajiban kita saling menyampaikan. Mungkin juga suatu saat Pak Rati punya pengalaman-pengalaman, bisa kita saling tukar informasi. Siap, terima kasih Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Pak Adi. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Pak, tidak mengganggu. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak Adi. Pak Adi gimana? Sehat Bu. Alhamdulillah ya. Begini Bu Erni, saya di sini ini bertugas untuk menyampaikan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Bu Erni sebagai Kepala Sekolah SMK Wali Songo Pacet, terutama dalam mengambil keputusan ketika menghadapi permasalahan dilema etika. Tentunya Bu Erni kan pernah mengalami kasus-kasus atau masalah yang sama-sama benar atau benar melawan salah, seperti itu ya Bu. Nah, itu bagaimana cara Bu Erni mengidentifikasi apakah kasus ini termasuk dilema etika atau bujukan moral? Baik Pak, jadi sebagai pimpinan ya di lembaga pendidikan pastinya banyak kasus sekali yang saya hadapi selama ini ya Pak ya. Di antaranya adalah memang ada kasus yang memang benar lawan benar, atau ada kasus juga yang benar lawan salah, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi? Cara saya adalah tentunya dengan mengidentifikasi kasus-kasus yang ada.
Artinya memahami dan menganalisa kasus-kasus yang ada. Nah, cara yang saya lakukan adalah dengan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Kita gali fakta yang ada, kita gali informasinya seperti apa, sehingga nanti kita akan menemui kebenaran di situ. Apakah itu memang benar versus benar atau benar versus dengan salah gitu. Nah, dari situ nanti saya bisa merujuk pada pengambilan keputusan yang tepat. Nah, di saat kasusnya itu adalah benar versus benar, berarti dia diartikan sebagai sebuah dilema etika. Nah, ketika kasusnya itu merujuk pada benar versus salah, maka dia merujuknya pada bujukan moral. Gitu Pak Adi. Iya, Bu. Iya Pak. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk sebuah kasus dilema etika Pak yang sering terjadi di sekolah itu tentunya saya harus betul-betul mempertimbangkan ya kira-kira di dalam kasus itu faktor-faktor apa yang terbenturkan, faktor-faktor apa yang dibenturkan di situ gitu Pak ya. Kan ada 4 paradigma di situ ya, bisa jadi jangka panjang lawan jangka pendek, atau bisa dia benturannya antara individu dengan masyarakat, atau bisa juga kebenaran lawan kesetiaan gitu Pak ya, atau keadilan lawan belas kasihan. Nah, dari situ nanti yang akan saya gunakan untuk melihat kasus itu nanti arahnya kemana, kemudian akan berdampak pada apa gitu Pak. Jadi seperti ini Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Untuk memecahkan kasus-kasus Iya. yang ada Pak ya, untuk dilema etika Langkah-langkah. ya Pak ya, karena dilema etika ini kan benar lawan benar ya Pak. Jadi kita memang betul-betul harus jeli Pak ya melihat, karena kasusnya ini adalah benar lawan benar. Tentunya dari lubuk hati yang paling dalam kita harus sejalan dengan kebenaran yang ada gitu Pak ya. Kita lihat dari kasus itu untuk memutuskan mana yang punya mudorot yang terkecil dengan kebenaran yang paling besar. Di situ menjadi salah satu yang harus kita pertimbangkan. Selanjutnya adalah dengan melihat kasusnya Pak. Gitu ya. Dengan melihat kasusnya itu kita akan bisa menentukan prinsip apa yang kita ambil gitu. Jadi apakah nanti kita berbasis pada hasil akhir atau berbasis pada peraturan gitu Pak ya, atau bisa juga kita berbasis pada rasa peduli dari kasus itu. Nah, selanjutnya tetap kita lakukan investigasi terhadap kasus-kasus yang ada itu tadi untuk memutuskan dan melakukan arah pengambilan yang tepat. Kira-kira kita menggunakan prinsip yang mana yang sekiranya nanti keputusan kita harus tepat, harus terarah dan menguntungkan semua pihak. Tidak ada yang dirugikan dengan mudorot yang paling kecil Pak, dengan kebenaran yang paling besar. Harus benar-benar jeli dan banyak pertimbangan ya Bu. Harus Pak, karena kita dituntut untuk mengambil keputusan yang menguntungkan semua pihak. Jangan sampai ada pihak yang rugi gitu Pak. Berikutnya Bu, Iya, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang jelas karena memang dilema etika ini kita butuh kejelian dan lain-lain, maka memang yang harus kita lakukan pertama adalah menentukan pokok permasalahan dulu Pak. Jadi kita analisa kasusnya, kita pahami kasusnya seperti apa, terus kita betul-betul kita gali ini faktanya seperti apa, sehingga kita bisa menentukan pokok masalahnya apa sih gitu. Kemudian yang kedua tentu kita harus punya bisa membangun kebijaksanaan lah Pak. Kita paham mengenai nilai-nilai kebajikan yang ada gitu. Itu nanti yang akan kita gunakan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan yang tepat. Gitu. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus Ibu? Tantangan tentunya banyak sekali Pak ya, apalagi terkait dilema etika. Dilema etika ini karena memang kasusnya itu adalah benar versus benar, maka di situ akan banyak pihak Pak yang terlibat di situ dan semua punya
cara pandang terhadap masalah yang berbeda-beda. Nah, karena ini itu benar lawan benar, berarti setiap orang kan punya cara berpikir yang benar juga gitu loh, nggak ada yang bisa disalahkan gitu. Akan berbeda jika kasusnya itu bujukan moral, Pak ya. Benar lawan salah ini kan hampir kita mudah untuk memutuskan gitu ya. Jadi tantangannya itu yaitu tadi Pak, ketika kita menemui teman-teman kita ini mempunyai cara pandang yang berbeda dengan cara pandang kita gitu ya. Bisa jadi cara pandangnya juga berbeda dengan teman-teman yang lain yang di situ kita libatkan dalam pengambilan keputusan. Nah, cara yang tepat untuk memutuskan adalah kita betul-betul harus berpihak pada menguntungkan semua pihak yang pertama, kemudian menggunakan prinsip yang betul gitu Pak ya, menggunakan prinsip dan paradigma yang betul untuk memunculkan suatu masalah dengan tentunya tetap pada kemudaratan yang paling kecil tadi itu Pak. Kemudian, apakah Ibu punya sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat gitu atau bagaimana? Selama ini saya rasakan tidak ada jadwal tertentu ya Pak ya. Artinya ketika ada kasus yang ada, mungkin kita kan sudah identifikasi kasus tuh, analisa kasus, kira-kira kasus mana sih yang paling penting untuk diselesaikan lebih cepat. Jadi kita pakai skala prioritas Pak, mana yang paling cepat kita selesaikan, ya itu yang harus kita selesaikan lebih dulu gitu. Kemudian apakah harus diselesaikan saat itu, kita lihat kasusnya. Selama ini yang saya menurut pengalaman ya Pak ya, ada kasus yang memang bisa kita selesaikan dengan jangka waktu yang cepat, langsung kita selesaikan di tempat. Ada juga yang kasus membutuhkan waktu, gitu Pak, membutuhkan langkah-langkah yang harus kita lakukan. Misalnya ada kasus guru antar guru, di mana kita butuh waktu untuk mediasi dulu, untuk menenangkan pikiran bagi pihak-pihak yang berkonflik, misalnya kan seperti itu Pak ya, itu butuh langkah-langkah. Jadi fleksibel saja sih Pak melihat kasusnya seperti apa. Tapi yang jelas saya punya prinsip ya, sebagai pimpinan di sini saya punya prinsip ketika ada kasus itu harus saya selesaikan secepat mungkin. Kalau memang bisa cepat diselesaikan ya secepat mungkin kita selesaikan demi kondusifnya sekolah ya, lingkungan sekolah yang ada gitu Pak. Seperti itu. Selanjutnya Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya, pasti ada Pak ya. Jadi ketika saya mengambil keputusan itu pasti saya akan melibatkan banyak pihak, terutama rekan sejawat. Di situ ada wakil kepala sekolah biasanya Pak, atau juga dengan pihak-pihak yang dia terlibat di kasus tadi. Atau kalau memang kasusnya berat Pak, biasanya juga kita berkoordinasi dengan ketua yayasan, seperti itu, bisa juga seperti itu. Nah, untuk faktor-faktor yang terlibat tentunya satu pastinya ada komunikasi yang baik dengan semua pihak di seluruh warga sekolah dan juga pihak-pihak terkait. Dengan membangun relasi yang kuat, pasti kita ada chemistry yang terbangun sehingga ketika ada masalah kita mudah untuk memecahkan ya Pak ya, dengan cara berpikir yang sama, misalnya begitu. Kemudian pengelolaan emosi yang baik dalam diri saya ya Pak ya. Jadi implementasi kompetensi sosial emosional itu juga penting Pak ya, kita terapkan ketika kita menjadi pimpinan dalam memecahkan masalah. Yang terpenting juga dan tidak kalah penting, yang paling penting itu adalah bagaimana kita sebagai pimpinan itu memahami teori-teori pengambilan keputusan. Gitu Pak ya, sebagai seorang pemimpin ini sangat membantu sekali dalam memecahkan masalah-masalah yang ada gitu Pak. Yang terakhir Bu ya. Terakhir Pak ya. Jadi ini dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan menghadapi masalah atau kasus dilema etika? Iya Pak, karena memang jelas banyak masalah yang terjadi Pak ya. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan itu yang paling pertama kita lakukan dulu adalah mengidentifikasi kasus dulu. Kira-kira jenis kasusnya ini apa? Gitu. Benar lawan benar? Dia sebuah dilema etika atau dia benar lawan salah? Berarti dia bujukan moral. Nah, dari situ nanti kita bisa menentukan dan memetakan kira-kira ini paradigmanya apa? Ya, paradigma apa yang kita pilih? Tadi ya Pak ya, ada keadilan lawan belas kasihan, kemudian ada kesetiaan gitu tadi Pak ya. Kemudian ada jangka panjang lawan jangka pendek, ada juga individual lawan masyarakat. Itu nanti bisa juga kita gunakan sebagai memetakan paradigma apa yang kita pilih di situ. Selanjutnya adalah kita bisa menggunakan prinsip-prinsip yang ada tadi.
ya Pak ya, berbasis hasil akhir, berbasis peraturan atau berbasis rasa peduli ya Pak ya, seperti itu. Nah, dari situ nanti tentunya kita bisa menggali fakta yang ada, fakta-fakta kita gali dengan benar, kita gali dengan jeli, dengan melibatkan banyak pihak yang berhubungan dengan masalah-masalah tadi. Sehingga keputusan yang kita ambil bisa tepat, terarah, dan juga menguntungkan banyak pihak dengan prinsip-prinsip yang benar. Begitu Pak Adi. Terima kasih ya Bu Erni. Iya Pak, sama-sama. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari pengalaman Bu Erni dalam menghadapi kasus-kasus di lembaga Ibu. Ya, sama Pak. Jadi bisa sharing-sharing ya Pak Adi ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.